Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarakah wa syahrul khairat wat ta'ah wa syahrul siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbirallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, jamaah salat subuh Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Pagi ini kita semua ditakdirkan oleh Allah merasakan, menikmati dan menemukan bulan yang sudah kita tunggu-tunggu berbulan-bulan. Selalu kita mimpi-mimpikan dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Tapi alhamdulillah pagi ini ya Allah, ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasakan nikmatnya bulan puasa. Tadi malam jam 11 saya ditelepon dari rumah. Kakak dari abah saya meninggal dunia jam 11 malam. Kita merenungkan, ya Allah, ketika sakaratul maut itu datang, maka tak menemukan dan tak membedakan apakah itu kita sudah pada bulan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu, syukur kita pada pagi hari ini betul-betul harus kita syukuri, dan tidak hanya iqrarun bil lisan, tidak hanya diucapkan sama lisan saja, tetapi diagungkan dalam hati dan juga dipraktikkan dalam aktivitas. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau kultum agak santai ya, kalau khutbah tidak. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan, baik itu dari referensi-referensi kitab, buku, Al-Quran, maupun dari media-media, ceramah dan sebagainya, bagaimana keberkahan pada bulan Ramadan. Pada pagi hari ini insya Allah saya tidak berpanjang lebar, karena saya tahu para jamaah ini adalah para alim-alim, para tokoh-tokoh ulama. Jadi tak punya etika kalau saya terlalu banyak memberikan tausiah di sini. Tetapi pada pagi hari ini izinkanlah saya hanya mengingatkan kembali pada hadis Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di dalam kitab Nasaihul Ibad, di dalam kitab Dzurratun Nasihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. 5 hal motivasi yang disampaikan oleh Nabi tatkala awal-awal bulan Ramadan. Ada sebuah tradisi yang disampaikan atau diucapkan oleh Nabi pada bulan Ramadan, marhaban bil mutahhir. Kalau kita sering mengucapkan marhaban ya Ramadan,
Tetapi Nabi dulu pada awal-awal bulan Ramadan beliau mengucapkan marhaban bil mutahhir, selamat pada orang yang mensucikan. Sahabat Nabi bertanya, siapa orang yang mensucikan itu? Yaitu syahrul Ramadan. Puasa Ramadan ini mensucikan kita dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu mari kita optimalkan 5 motivasi Nabi yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, dijelaskan dalam kitab Dzurratun Nasihin. Yang pertama terkait dengan fadilah bulan puasa Ramadan. Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan. Nah, ini penting, Bu. Saya mengambil tema ini agar menasihati diri saya sendiri. Sinten mawon barang siapa saja yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan. Majelis ilmu itu seperti apa? Duduknya kita pada saat ini, detik ini adalah duduknya insyaallah golongan-golongan orang yang menghadiri majelis ilmu. Man hadhara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu laka bikulli qadamin ibadah sanah. Duduknya Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu sekarang ini itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kakinya itu seperti ibadah 1 tahun. Oleh karena itu ketika bulan Ramadan andai kata sholat ke masjid, janganlah hanya niat sholat ke masjid semata, tetapi niatlah saya berniat untuk menghadiri majelis ilmu. Insya Allah berkah Ramadan kita akan mendapatkan fadilah-fadilah, di antaranya langkah kaki kita akan terhitung oleh Allah seperti ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'iyya tahtal ars, dan dia kata Nabi akan menyertaiku di bawah ars. Apa ars itu, Bu? Ars itu adalah singgasana. Singgasana besok di yaumul akhirah. Itu yang pertama. Majelis ilmu itu seperti apa? Yang pertama seperti ini, menghadiri ceramah agama, membaca Al-Quran secara berkelompok di masjid, itu juga majelis ilmu. Masya Allah, Masjid Barokah ini pembelajaran Al-Qurannya luar biasa. Ba'da subuh secara istiqomah itu tetap dilakukan secara kajian agama dan juga kajian Al-Quran. Apa kata Nabi? Wa man kana wa majtama'a biqaumin fi baiti min buyutillah, tidaklah sekelompok atau kaum berkumpul di rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan sakinah. Siapa orang yang berkumpul itu? Taslubu kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah dalam Al-Quran yang dimaksud di sini, wa yatadarrasuna bainahum, dan mempelajarinya secara bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan sakinah. Apa sakinah itu, Pak? Sakinah adalah ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberkahi sebuah rahmat. Wa khafatsumul malaikah, dan ketika kita duduk membaca Al-Quran secara berkelompok di dalam masjid, musolah, langgar, itu para malaikat akan mengelilingi kita. Itulah betapa faidahnya ketika kita membaca Al-Quran. Dalam ceramah-ceramah sudah sering kita dengarkan bahwasanya al-jannatu mustahaqu illa arba'atin afarin, 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang paling pertama adalah ta'il Quran, membaca Al-Quran. Oleh karena itu, andai Bapak Ibu mengantuk pada pagi hari ini, dipaksa, ketika tidak ada halangan keluar, kita paksa diri kita untuk bisa mampu menghadiri majelis ilmi seperti ini. Yang kedua, nasihat dari Nabi tatkala fadilah bulan Ramadan adalah wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan. Sinten mawon Bapak Ibu sekalian yang melakukan salat secara berjamaah pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala bi rak'atin madinatan tamla'u min na'amillah, Allah akan menggantikan setiap rakaat kita tatkala kita melakukan salat secara berjamaah, digantikan seperti apa? Seperti kota yang punya kenikmatan kelak di hari akhirat. Yang ketiga, fadilah dari puasa Ramadan, wa man barra walidayhi,
siapa yang di antara kita berbakti kepada orang tua? Siapa di antara kita yang berbakti kepada orang tua pada waktu bulan Ramadan? Yanalu nabdullahu ta'ala, Allah berrahmah, Allah akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang taat kepada orang tua. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku, kata Nabi, kafilun fil jannah, menjamin surga untuknya. 3. Yang keempat, ini khusus untuk ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu mendengarkan semua nggih. Wa ma min imra'atin, dan tidaklah mereka seorang perempuan. Perempuan di sini yang dimaksud adalah istri-istri. Wa ma min imra'atin taslubu zawjiha fi Ramadan. Barang siapa para istri yang mengharapkan ridha dan baktinya kepada suaminya, pagi subuh sudah bangun untuk menyiapkan makanan, sebelum maghrib sudah menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, turun terontang terik matahari menyucikan baju suaminya, illa nazalat walaha thawaba Maryam wa Asiyah, maka pahala bapak ibu tadi itu, ibu-ibu tadi itu, seperti halnya pahalanya Siti Maryam wa Asiyah dan Siti Aisyah. Siapa Maryam itu, Bu? Maryam adalah ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Dan siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah adalah istri dari Raja Fir'aun yang punya tauhid yang luar biasa. 4 wanita pembuka surga, di antaranya adalah Maryam dan di antaranya adalah Siti Aisyah. 2-nya siapa? Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Oleh karena itu, ibu-ibu pada waktu bulan puasa, jadikanlah ini menjadi ladang surga. Ladang surganya salah satunya adalah dengan tatlubu ridha zaujiha, yaitu melakukan keridhaan dan berbakti kepada suaminya. Yang paling terakhir, 5 dari manfaat fadilah bulan Ramadan. Wa man qadallahu hajatan fi akhihil muslim, di antara kita siapa saja yang memenuhi kebutuhan orang muslim, kelaparan pada waktu bulan puasa, kita bantu beras, kita bantu takjil, kita bantu buka puasa, kita bantu sahur, kita kasih pinjaman barangkali mereka membutuhkan. Semua hajat-hajat para saudara-saudara kita pada waktu bulan Ramadan, andai kata kita itu mengikuti, kita memenuhi kebutuhan itu, qadallahu hajatan lahu alfa hajatin yaumal qiyamah, Allah akan menggantikan hajat kita 1000 hajat kita kelak pada hari kiamat. 5 hal itu nasihat yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik pada dalam penjelasan kitab Dzurratun Nasihin. Bapak Ibu hadirin salat jamaah salat subuh rahimakumullah, yang paling terakhir monggo kita sareng-sareng mau sholawat ngalap berkah. Mudah-mudahan pada awal bulan Ramadan ini kita mampu melakukan aktivitas ibadah kita secara optimal, semakin hari semakin baik, dan kita menjadikan termasuk golongan-golongan orang yang muttaqin. Monggo sareng-sareng sholawat ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasul
أهل البدر يا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.